Dan untuk mengelaborasinya kami sudah terhubung lewat Zoom dengan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 sekaligus tokoh muda reformasi Fahri Hamzah dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Halo, selamat sore Bang Fahri dan juga Bang Usman. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Bung Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Bang Fahri dulu. Hari ini kan 23 tahun yang lalu, era reformasi dimulai. Setiap tahun selalu kita ingat. Apa sebenarnya cita-cita utama reformasi dari kacamata Bang Fahri sendiri? Apakah reformasi itu masih ada dalam demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama, kita tidak boleh sebagai bangsa dan sebagai generasi menyesali apa yang sudah kita didapat dilakukan oleh si Usman dan saya dan kawan-kawan. Bahwa kita pada saat itu berarah mengakhiri otoritas Bang Fahri, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Bang Fahri, tidak terlalu jelas didengar. Tapi kami nanti akan. Gimana? Oke, lebih lancar. Baik, lanjutkan, ya. Bang Fahri. Jadi transisi demokrasi yang kita lakukan. Bang Fahri masih putus-putus, kami tidak bisa mendengar dengan jelas. Kami ke Bang Usman terlebih dahulu kalau begitu. Halo, ya. Ya, kami ke Bang Usman dulu. Bang Usman, bagaimana respon Bang Usman sendiri terkait dengan reformasi saat ini? Apakah memang sudah terlihat dengan jelas ataupun memang terjaga atau justru mengalami kemunduran? Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan 20 tahun Indonesia melalui proses demokrasi harus disyukuri. Karena tidak banyak negara yang berhasil melalui proses demokratisasi sampai masa 20 tahun. Saja Turki, lihat saja di Myanmar atau di Thailand. Ya, lanjutkan, Bang Usman. Salah satu indikator penting dari demokrasi itu sebenarnya pemerintahan yang konstitusional. Pemerintahan yang juga berkuasa dengan dibatasi periode, misalnya 2 periode kepresidenan. Atau ditandai dengan pemilihan langsung atau ditandai dengan adanya sistem checks and balances. Ya, ada keadilan yang independen, ada oposisi juga gitu ya. Tapi sayangnya memang dalam tahun-tahun terakhir, tahun ke-21, tahun ke-22 dan sekarang tahun ke-23, justru kualitas demokrasi kita sedang mengalami regresi. Nah, dari 3 parameter utama tentang demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan beroposisi, dan juga sistem pemilihan umum yang kredibel. 2 indikator yang pertama itu mengalami regresi. Jadi kebebasan berekspresi, berpendapat, itu anggap banyak mengalami penurunan di tahun-tahun yang terakhir. Sementara di indikator yang kedua, yaitu untuk kebebasan beroposisi, tahun-tahun terakhir juga memperlihatkan melemahnya kekuatan oposisi. Jadi partai-partai politik yang kalah dalam pemilu sebenarnya harus memainkan peran sebagai oposisi untuk mengontrol pemerintah yang memenangkan pemilu dan berkuasa gitu. Tetapi justru kekuatan oposisi berkolaborasi, berkoalisi dengan pemerintahan yang berkuasa. Nah, ini yang sangat disayangkan. Nah, yang ketiga, ukuran sistem pemilu memang masih dianggap cukup baik, meskipun mulai terganggu dengan wacana penambahan 3 periode jabatan presiden, atau pengembalian pemilihan langsung menjadi pemilihan tidak langsung di MPR, atau bahkan terkait dengan politik dinasti, di mana kepala daerah atau kepala pemerintah di tingkat pusat itu membangun dinasti kekuasaannya berdasarkan hubungan-hubungan keluarga, anaknya, menantunya. Nah, dari 3 indikator reformasi atau 3 indikator demokrasi ini, 2 yang pertama itu sangat merosot. Dan salah satu dari 2 yang merosot itu, yaitu kebebasan sipil, hari ini dijabarkan dengan sangat jelas oleh Amnesty International dengan kebebasan berekspresi, baik itu kriminalisasi
intimidasi atau kriminalisasi melalui undang-undang ITE, intimidasi dalam bentuk serangan fisik, sampai dengan serangan digital terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintah, aktivis, jurnalis, atau warga biasa. Oke, baik Bang Usman. Saya sudah bisa terhubung kembali dengan Bang Fahri. Bang Fahri, kalau Bang Fahri lihat selama 3 tahun ini, apakah memang benar-benar untuk demokrasi di Indonesia mengalami penurunan atau justru Bang Fahri melihat bahwa demokrasi di Indonesia ini sebenarnya sudah semakin baik atau justru malah mengalami kemunduran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Usman di 3 tahun ini? Pertama-tama, by constitution, kita adalah negara demokrasi. Jadi apa yang tertulis itu memandatkan demokrasi. Itu tidak bisa diputar balik, ya. Kecuali kalau ada kelompok yang ingin kembali kepada konstitusi lama, itu memutar balik sejarah. Itu satu. Yang kedua, by institution, sebenarnya kita sudah meletakkan institusi-institusi yang terbuka. Termasuk sebenarnya tadi Bung Usman mengkritik partai politik, ini satu tema yang secara spesifik harus kita bahas. Karena memang ada misleading sekarang ini pikiran para politisi tentang sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, di mana kita ini semakin presidensialisme itu melemah, sejalan dengan melemahnya kongresionalisme, yaitu peran parlemen atau DPR atau Dewan atau Majelis sebagai oposisi terhadap presiden di dalam sistem presidensialisme. Nah ini yang nanti beberapa tempat perlu koreksi, tetapi pertama itu by constitution kita ini adalah demokrasi. Kedua, institusinya sebenarnya kita set up sebagai institusi demokrasi, meskipun di dalamnya banyak kegagalan untuk memahami makna institusi demokrasi dalam kelembagaan negara. Nah yang ketiga ini yang saya kira ada masalah adalah kualitas kepemimpinan kita secara umum di semua level itu tidak engage dengan pikiran-pikiran demokrasi dan reformasi. Ini yang ketiga ini yang sekarang ini perlu dikritik keras. Karena orang itu tidak menikmati pikiran-pikiran tentang kenapa demokrasi itu lahir, apa mandat dari reformasi itu, Indonesia demokratis macam apa yang kita pikirkan dan kita cita ke depan. Ini yang kayaknya politisi kita malas baca. Kalau kita lihat cara mereka berbicara ini tidak ada referensi-referensi yang memadai untuk menciptakan iklim yang baik terhadap demokrasi. Tetapi khusus untuk yang ketiga ini tidak saja melanda Indonesia, ini bahkan juga melanda Amerika Serikat. Karena demokrasi kerap kala dia juga memilih pemimpin-pemimpin yang tidak paham demokrasi, termasuk di negara demokrasi sendiri. Demokrasi pernah memilih Hitler, pernah memilih Pinochet, pernah memilih Fujimori, dan pernah memilih Donald Trump yang tidak memahami cara berpikir demokrasi. Saya kira 3 hal ini yang harus kita lihat dan kita telling satu persatu dalam diskusi-diskusi kita ke depan gitu. Baik, Bang Usman, berbicara soal partai politik sendiri ini tadi cukup menarik yang disampaikan dari Bang Fahri. Ini sebenarnya untuk saat ini tentu kita tidak bisa menyalahkan semata dari pemerintah saja. Apakah terkait dengan partai politik ini juga sangat berperan aktif dalam hal demokrasi, lancarnya demokrasi yang bisa membentuk sistem pemerintahan yang benar-benar sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bahwa kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya itu bisa dilaksanakan di Indonesia ini? Jelas sekali, peran partai politik sangat penting. Pertama, untuk mengartikulasikan kepentingan konstituen-konstituen masyarakatnya. Entah itu dalam perjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, atau dalam pengertian kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Yang kedua, peran dari partai politik adalah untuk mengontrol jalannya kekuasaan, terutama partai-partai politik yang duduk di parlemen misalnya. Nah, salah satu kendala dari ketidakmungkinan partai-partai politik untuk mengontrol pemerintahan itu biasanya karena partai-partai politik itu tidak memiliki pendanaan mandiri. Beberapa sarjana menjelaskan bahwa pendanaan yang minimalis dari partai politik membuat mereka tergantung pada segelintir orang-orang kaya yang disebut sebagai oligark. Dua, ketiadaan pendanaan iuran dari partai-partai politik juga membuat mereka mencari
dana alternatif. Ketiga, itu tidak adanya subsidi dari negara untuk pendanaan partai politik, buat mereka semakin terjebak ke dalam pencarian dana-dana alternatif yang kerap kali membawa mereka, menjerat mereka, pimpinan mereka dalam praktek korupsi yang sistemik. Nah, korupsi politik ini yang akhirnya membuat partai-partai politik seperti tidak lagi bersahabat dengan lembaga-lembaga demokrasi yang bekerja memberantas korupsi seperti KPK. Baik yang berkuasa maupun yang beroposisi dalam pengalaman-pengalaman yang sudah pun terlihat terlibat di dalam kasus-kasus korupsi. Salah satu sebab korupsi itu adalah keadaan dari pendanaan partai politik, baik itu iuran anggota maupun subsidi negara. Dan ini yang saya kira harus diperbaiki untuk memfungsikan partai-partai politik yang bisa mengartikulasikan suara-suara konstituen, suara-suara representasi mereka di masyarakat, dan juga mengontrol jalannya kekuasaan supaya tidak cenderung korup atau tidak menggunakan bahasa-bahasa intimidasi, kriminalisasi terhadap kritik-kritik yang berkembang di masyarakat. Oke, Bang Usman. Kami akan lanjutkan kembali dialog kali ini, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu untuk membahas terkait dengan reformasi yang sudah 23 tahun dijalani di Indonesia. Tentunya jangan kemana-mana terlebih dahulu karena CNN Indonesia Newsroom akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tentu kami akan melanjutkan kembali dialog kami kali ini dengan dua narasumber kami. Ada tokoh muda reformasi sekaligus Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Ada Bang Fahri Hamzah dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ada Bang Usman Hamid. Dan saya langsung ke Bang Fahri lagi. Ini Bang Fahri, ini terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Selama Indonesia berdiri selama ini, apakah demokrasi di Indonesia yang benar-benar demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan juga menyuarakan hak-hak masyarakat, apakah pernah terwujud di Indonesia ini? Nah, jadi kita mesti membaca semua proses demokratisasi kita itu dalam satu cara berpikir sistemik begitu. Pertama itu konstitusi kita sudah demokratis, artinya konstitusi kita menggaransi hal-hal yang sifatnya demokratis, termasuk kebebasan, pasal 29 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kita mencoba agar institusinya terbuka, agar institusinya itu menghormati kontrol yang dilakukan oleh publik dan media kepada mereka. Sebenarnya juga dengan begitu banyak undang-undang kita menjaminkan itu. Yang ketiga, memang ini yang sekali lagi saya katakan tadi adalah kualitas dari pejabat-pejabat kita, para politisi kita, apakah mereka mengerti ide-ide dasar dan ide-ide penting dari demokrasi itu. Nah, ketiga-tiganya inilah yang menciptakan kultur berdemokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, yang menghargai kebebasan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pada dasarnya kan kita jaga dua rodanya kan. Roda pertama itu namanya kebebasan, roda kedua namanya hukum. Kedua-duanya harus ada. Nah, kalau kita meniadakan kebebasan, yang terjadi nanti itu adalah otoritarianisme, kekuasaan negara yang begitu kuat sehingga kemudian kreativitas tidak tumbuh dari masyarakat. Padahal dalam demokrasi kita percaya kebebasan akan menciptakan kreativitas, kreativitas akan menghidupkan iklim inovasi dan hal-hal yang akan menciptakan progres dalam kehidupan kita. Tetapi kalau misalnya kebebasan terlalu tinggi, hukum kemudian nggak berjalan, di situ bisa muncul anarki. Nah, dua roda ini aja yang terus kita jaga, yang selalu harus seimbang, sehingga kita sendiri selalu berada dalam progres di satu sisi, tapi yang berikutnya adalah rule of law, ya ketertiban, keteraturan dan sebagainya. Saya kira itu yang saya lihat sekarang kurang seimbang gitu antara dua kaki ini gitu. Tapi Bang Usman, kita ke Bang Usman, ini terkait dengan kebebasan berekspresi dan kita juga tahu bahwa saat ini KPK sedang sangat disorot terkait dengan 75 pegawainya yang dinonaktifkan, lalu juga ada peretasan telepon dan lain sebagainya. Nah, dari Bang Usman sendiri sebenarnya ada apa ini? Apakah memang untuk saat ini kita kembali lagi dibungkam oleh orang-orang
ya tanda kutip orang-orang petinggi-petinggi tersebut ataupun oknum-oknum tertentu yang membuat kita jadi harus lebih bungkam lagi sehingga kebebasan berekspresi dan juga menyuarakan pendapat kita ini menjadi semakin terkubur. Ya, terima kasih Bung Iqbal. Jadi bisa jadi sebagian motif dari serangan terhadap 75 pegawai KPK dalam bentuk pemberhentian, termasuk juga serangan digital, peretasan terhadap akun Novel Baswedan, atau mantan pimpinan KPK seperti Busromo Kodas, Bambang Wijayanto, Abraham Ahmad, dan lain-lain, itu bagian dari usaha untuk melemahkan institusi demokrasi, dalam hal ini KPK. Kenapa ini bisa terjadi? Dan kami, sebagian disebabkan karena pandangan para elit politik yang tadi saya jelaskan tidak berjarak dengan korupsi politik, merasa KPK adalah penghambat di dalam proses politik mereka. Dari segi kepentingan bisnis, baik itu kepentingan para pemegang korporasi yang menguasai sumber-sumber kekayaan alam atau investasi, maupun juga mayoritas anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha, banyak pandangan yang berkembang bahwa KPK ini menghambat investasi. Nah, sehingga usaha untuk melemahkan KPK sekarang ini berjalan bukan hanya dari pemerintahan yang berkuasa, tapi juga dari kekuatan partai yang seharusnya beroposisi dan membela KPK. Nah, pada titik ini sebenarnya kita berhadapan dengan korupsi sebagai problem yang bukan hanya korupsi sistemik di dalam kehidupan kepartaian politik, tetapi juga korupsi dalam pengertian kartelisasi politik. Jadi yang terlibat dalam korupsi, mereka yang memegang kekuasaan, dan mereka yang seharusnya mengontrol kekuasaan. Kasus bantuan sosial misalnya, atau dulu kasus traveler's check. Nah, serangan terhadap KPK ini dilakukan dengan cara melanggar hak asasi manusia, mengkriminalisasi Novel ketika jadi ketua wadah pegawai KPK, atau memberi stigma pada Novel seolah-olah dia mewakili kelompok Taliban, kelompok radikal Islam yang ingin melakukan talibanisasi di dalam KPK. Padahal seorang Novel bekerja bersama para penyidik lainnya, penuntut lainnya yang beragama Kristen, beragama lain-lainnya gitu. Nah, hal-hal semacam ini seringkali dikembang-kembangkan oleh para buzzer, ya, yang saya kira melakukan pekerjaannya bukan karena motif-motif untuk memperbaiki dan mendukung KPK, melainkan justru sebaliknya melemahkan KPK. Mereka juga menyerang para pendukung KPK atau orang-orang yang bersikap kritis terhadap pelemahan KPK di dunia maya dengan dox atau dengan cara-cara lain bersifat bullying di dalam dunia media sosial. Nah, sikap-sikap seperti ini yang saya kira tidak bisa dibenarkan. Amnesty mencatat banyak sekali kasus kriminalisasi, kasus juga serangan di dunia internet terhadap orang-orang yang bersikap kritis terhadap pemerintah dalam soal KPK, dalam soal sumber daya alam, dalam soal undang-undang mineral batubara, undang-undang omnibus, dan juga dalam hal penanggulangan pandemi COVID-19. Saya kira kita harus mengingatkan kembali pada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers, dan kebebasan informasi terkait dengan penanggulangan COVID itu. Hal semacam ini kalau tidak diperbaiki akan terus membuat kualitas demokrasi kita semakin mengalami regresi. Dan ini yang saya kira tidak kita inginkan. Kita tentu ingin pemerintahan yang efektif, tapi juga pemerintahan yang berjalan dalam pengawasan parlemen sebagai kekuatan pengontrol termasuk oposisi, dan juga kekuatan masyarakat sipil. Sehingga konflik-konflik yang ada itu justru memproduksikan kebijakan yang bisa mewujudkan kebebasan politik, seperti sila keempat itu, atau keadilan sosial seperti sila kelima itu. Nah, sampai di titik itulah saya kira benar kata Bung Fahri, banyak politisi kita dan mungkin mayoritas politisi kita jarang baca, lebih suka berteriak beretorika tentang NKRI, harga mati, atau NKRI dan pilar-pilar negara yang lain, tanpa memahami satu persatu pasal-pasal yang sangat krusial. Masuk pasal 1 tentang kedaulatan atau subsidiaritas hukum, tentang prinsip berrepublik, dan tentang prinsip demokrasi. Oke, Bang Usman, ini menarik sekali. Banyak pemimpin-pemimpin kita ataupun orang-orang tertentu yang tidak
mengerti dengan benar terkait dengan Pancasila, undang-undang dan lain sebagainya. Nah, ini ke Bang Fahri sendiri, Bang. Ini kenapa ini orang-orang yang dulu mendapat mandat dari rakyat sekarang nggak kelihatan begitu, sehingga amanat reformasinya tidak sampai? Apakah persoalannya ini karena sistemnya tidak mendukung atau individu yang tergoda dengan keuntungan dan juga jabatan tentunya? Ya, setelah semua faktor-faktor tadi bekerja dengan baik ya, artinya apa yang tertulis tentu cara dia bekerja adalah dikonfirmasi oleh penegakan hukum, oleh tindakan dan perilaku hukum dan juga termasuk para pejabat di dalamnya. Yang kedua itu adanya institusi-institusi tadi, menegakkan demokrasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah para pemimpin secara keseluruhan memahami pikiran demokrasi. Ini akan tiga-tiganya menciptakan budaya. Nah, budaya tadi itulah yang kita jalankan ibarat sebuah rumah begitu berjalan dengan dua kaki tadi. Saya ulangi lagi. Satu sisi adalah kebebasan, satu sisi adalah hukum. Saya terus terang ingin mendekati semuanya itu dalam perspektif sistem. Saya nggak suka misalnya kita bergantung kepada salah satu institusi saja. Saya dulu pernah menawarkan Jeremy Pope konsep tentang sistem integritas nasional. Sebuah bangsa itu bisa membangun integritasnya itu dengan beberapa pilar di dalamnya. Ada dasarnya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya, ada dinding-dindingnya gitu. Nah, ini yang saya membayangkan, orkestrasi ini memang dalam demokrasi rumit. Karena itu di antara masalah kita adalah karena bangsa kita punya penyakit yang nggak bisa membaca gambar besar. Bangsa kita itu sifatnya itu banyak yang dangkal. Dia nggak bisa membaca gambar besar. Dia nggak bisa membaca akar dari persoalan. Dia feodal, ya kan? Kalau orang sudah punya jabatan itu, meskipun bodoh disembah-sembah. Nah, ini adalah bagian dari penyakit kita yang sama-sama harus kita hadapi. Cara kita memandang pemimpin itu sudah berabad-abad kita ini mengorbankan pemimpin. Bung Karno kita gitukan, Pak Harto kita gitukan. Semua pemimpin ini kita salah bersikap kepada dia. Dia melakukan penyimpangan di tengah jalan gitu. Nah, kultur ini yang makin lama harus diperbaiki. Dua rodanya tadi itu. Kebebasan di satu sisi dan hukum ya, atau rule of law di sisi yang lain. Dua-duanya harus berjalan dengan baik. Dan karena itu menurut saya, sekali lagi, saya tidak mengandalkan satu institusi di sini. Semua institusi harus dapat beban untuk menjaga sistem demokrasi kita. Termasuk partai politik. Partai politik nggak serius berdiskusi. Para pemimpin partai politik ini udah nggak baca buku, udah nggak diskusi, udah nggak ketemu dalam debat-debat yang substantif. Ya kan pekerjaannya itu apa? Main politik aja. Power game, power game, power game. Transaksi, transaksi, transaksi. Ini yang harus dikoreksi. Partai politik itu bukan lembaga kekuasaan. Partai politik itu adalah lembaga pemikiran. Karena itu kalau ada ideologi, dalam partai politik lah ideologi itu di-exercise. Anda mau ideologi apa? Karena partai politik sebenarnya lembaga pemikiran. Bukan lembaga kekuasaan seperti kecenderungan yang berkembang sekarang gitu. Nah, ini saya kira perlu debat besar ya di kalangan para politisi dan juga kaum intelektual gitu. Oke. Baik, terima kasih Bang Fahri dan juga Bang Usman. Tentunya kita berharap agar semuanya ini bisa kembali lagi dalam fitrahnya sebagai reformasi untuk kemajuan Indonesia juga. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kami berharap sehat-sehat semuanya Bang Fahri dan juga Bang Usman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bung Iqbal, Bung Fahri. Sama.